Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My awesome students, welcome to Happy English again. My lovely students, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan chapter 1, Congratulations, pada buku bahasa Inggris Think Globally Act Locally untuk siswa kelas 9 SMP. Materi kita kali ini adalah halaman 7-9. Okay, my lovely students, are you ready to study? Let's observe this video. Thank God, I've got an A for my math test. But I don't know the result of my English test yet. Congratulations on the result of your math test. I hope you get an A for the English test, too. Okay, what did you find in the video? Okay, sekarang kita membahas bagian collecting information, mengumpulkan informasi. Well, kita baca dulu directionnya. We will read some other situations. Dayu, Siti, Lina, Edo, Benny, and Udin congratulate and express their hopes for other success. We will complete the conversation for them. Baik, Ibu translate ya. Kita akan membaca beberapa situasi lainnya. Dayu, Siti, Lina, Edo, Benny, dan Udin mengucapkan selamat dan menyampaikan harapan mereka kepada orang-orang yang sukses lainnya. Kita akan melengkapi percakapan tersebut untuk mereka. Maksudnya di sini kita akan menyadur kalimat sesuai apa yang diungkapkan oleh mereka, ya. Next, here are what we will do. We will work in groups. First, we will read the situation carefully. Second, we will discuss and decide what the speaker in each conversation would say. Third, every one of us will handwrite the conversation on a piece of paper. Finally, we will play the roles of the speakers in the conversation. Berikut apa yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan membaca situasi dengan hati-hati. Kedua, kita akan mendiskusikan dan memutuskan apa yang penutur akan ucapkan dalam masing-masing percakapan. Ketiga, masing-masing kita akan menulis tangan percakapan pada selembar kertas. Terakhir, kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan. Okay, next. We will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation mark correctly. While we are writing, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kita akan menggunakan kamus, kita akan mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca dengan tepat. Sambil kita menulis, kita akan mengatakan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat. Jika kita memiliki masalah, kita akan menemui atau bertanya ya kepada guru untuk meminta bantuan. Oke, kita masuk di exercise-nya. Here is the situation that we will read. Berikut adalah situasi yang akan kita baca. Lina has just got the result of her math test. She is waiting for the result of her English test. Dayu congratulates her on the result of her math test and hopes that she gets an A for the English test too. Nah, bagian dialog ini ada dalam video yang ditayangkan tadi ya. Oke, translate-nya. Lina baru saja mendapatkan hasil ujian matematikanya. Dia sedang menunggu hasil dari ujian bahasa Inggrisnya. Dayu mengucapkan selamat padanya. Nah, nya di sini merujuk pada Lina ya. Ini pronoun, kata ganti untuk objek. So, Dayu mengucapkan selamat padanya atas hasil ujian matematikanya dan berharap dia mendapat nilai A untuk ujian bahasa Inggrisnya juga. Oke, sudah jelas ya situasinya. Nah, sekarang kita masuk dalam percakapannya. Di conversation. Percakapannya kita di sini mulai dari Lina ya. Thanks God, I've got an A for my math test, but I don't know the result of my English test yet.
Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Saya sudah mendapat nilai A untuk ujian matematika saya, tapi saya belum tahu hasil ujian bahasa Inggris saya. Nah, apa yang akan diucapkan Dayu untuk mengucapkan selamat kepada Lina? Pada statement ini menggunakan her, tapi di sini Dayu yang langsung mengucapkan kepada Lina. So, yang diucapkan Dayu adalah Congratulations on the result of your math test. I hope you get an A for the English test too. Di sini menggunakan your math, bukan her math ya. Kenapa? Karena Dayu yang langsung mengucapkannya. Lalu ini menggunakan hope tanpa S karena subjeknya I. Kalau di sini hope menggunakan S karena subjeknya Lina sebagai she. Lalu di sini you karena diucapkan langsung oleh Dayu untuk Lina. Berbeda dengan ini, she sesuai subjek yang digunakan ya. Nah, ini sebenarnya jawabannya sudah ada. Alright, number 1 is example for you. Ibu juga sudah menjelaskan cara menjawabnya. Oke, next. Kita masuk di situasi kedua. Dayu is going to participate in a bike race to celebrate the Independence Day. Siti shows her hope that Dayu will get a prize. Translate-nya, Dayu akan berpartisipasi dalam mengikuti perlombaan sepeda untuk merayakan hari kemerdekaan. Siti menunjukkan harapannya agar Dayu mendapat hadiah. Di conversation, nah percakapannya diawali dari Dayu. Siti, wish me luck. I will take part in a bike race to celebrate the Independence Day. Jawabannya Siti, sure, good luck. I hope you win the race. Siti, doakan aku beruntung. Saya akan mengambil bagian dalam perlombaan sepeda untuk merayakan hari kemerdekaan. Benarkah? Semoga berhasil. Saya berharap kamu menang dalam perlombaan. Nah, kita lihat dulu. Her hope diubah jadi I hope. Lalu Dayu jadi you. Will get a prize. Oke, next. Situasi ketiga. Edo's father has given him permission to go hiking. Benny is happy for him and expresses his hope that he will have a safe trip. Kita translate ya. Ayahnya Edo telah memberinya izin untuk pergi hiking. Benny senang untuknya dan mengungkapkan harapannya mempunyai perjalanan yang aman. Nya di sini mengacu pada Edo ya. Di conversation, thank God, finally my father gives me permission to go hiking. Oke, percakapannya. Edo mengatakan, terima kasih Tuhan. Akhirnya ayah saya memberikan saya izin untuk pergi hiking. Jawabannya dari sini ya, Benny yang mengucapkan langsung. So, kita gunakan you sebagai orang kedua tunggal yang diubah dari him yang di sini sebagai objek orang ketiga tunggal. I'm happy for you. Have a safe trip. Oke, next. Situasi keempat. Lina tells Udin that she will get a scholarship from the government to finish her school. Udin congratulates her and wishes her for the best with her studies. Di conversation, diawali dari Lina yang mengatakan, Udin, I will get a scholarship for the government to finish my school. Dan jawabannya untuk Udin, congratulations, I wish you all the best with your studies. Oke, Ibu translate lagi ya. Lina memberitahu Udin bahwa dia akan mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk menyelesaikan sekolahnya. Udin mengucapkan selamat kepadanya dan berharap dia akan melakukan yang terbaik untuk sekolahnya atau studinya. Ya, di sini merujuk pada orang pertama dalam percakapan. Nah, di sini yang dimaksud adalah Lina sebagai orang pertama dalam percakapan.
conversation. Nah, yang diucapkan oleh Lina, Udin, saya akan mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk menyelesaikan sekolahku. Oke, jawabannya Udin mengucapkan selamat. Kita sadur dari sini ya. Udin berkata, selamat, saya berharap yang terbaik untuk studimu. Oke, the last, pada situasi kelima, Benny has fulfilled all the requirements to run for the OSIS chairman. Udin is happy for him and hopes that he will be the next OSIS chairman. Di conversation, untuk Benny, the vice principal said that I meet all the requirements to run for the OSIS chairman. Nah, the answer is, bisa kita lihat pada bagian ini, Udin is happy for him and hopes that he will be the next OSIS chairman. Udin di sini kita ganti menjadi I, sehingga I'm happy for him. Nah, him ini kita ganti menjadi you untuk ungkapan kepada Benny. So, the answer is I'm happy for you. I hope you will be our next OSIS chairman. Oke, kita translate ya. Adalah situation. Kita masuk situasi kelima sekarang. Situasi terakhir, Benny telah memenuhi semua persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Di sini ada kata run, bukan berarti lari ya, artinya mencalonkan diri. Udin bahagia untuknya dan berharap dia akan menjadi ketua OSIS berikutnya. Percakapannya yang diawali dari Benny menyatakan bahwa wakil kepala sekolah mengatakan bahwa saya memenuhi semua persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS berikutnya. Oke, jawaban yang dapat kita isikan sebagai pernyataan Udin untuk Benny. Nah, kita lihat pada bagian ini. Tapi pada bagian Udin ini, kita ubah jadi I, karena Udin yang mengucapkan secara langsung untuk Benny. Sehingga him di sini berubah juga jadi you. Nah, yang diucapkan oleh Udin, saya bahagia untukmu dan berharap kamu akan menjadi ketua OSIS berikutnya. Well, my awesome students, situasi kelima ini merupakan materi terakhir pada pertemuan kita kali ini dari halaman 7 sampai 9. Oke, my lovely students, perhatikan ya. Apabila dalam mengucapkan kalimat secara langsung maupun tidak langsung, maka subjek maupun objek harus dianalisa dengan cermat. Oke? Mampu membedakan pronouns yang digunakan untuk orang pertama, kedua, begitupun orang ketiga. Baik itu tunggal atau singular, begitupun untuk jamak atau plural. My awesome students, well, now we can conclude that kita dapat menyimpulkan bahwa penting untuk mengatakan congratulations atau ucapan selamat kepada orang-orang atas kesuksesan, prestasi, dan keberuntungan atau nasib baiknya, serta mengatakan hopes or wishes, harapan atau keinginan untuk mendoakan keberhasilan, prestasi, dan keberuntungan seseorang. Sidi, wish me luck. I will take part in a bike race to celebrate the Independence Day. Sure. Good luck. I hope you win the race. Thank God. Finally, my father gives me permission to go hiking. I'm happy for you. Have a safe trip. Adan, I will get a scholarship for the government to finish my school. Congratulations. I wish you all the best with your studies. The vice principal said that I met all requirements to run for the OSIS chairman. I'm happy for you. I hope you will be our next OSIS chairman. Okay, see you again in the next video. Don't forget to like, comment, subscribe, and share this video. Belajar tanpa henti, berbagi tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.